Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Taironda dari kelas PAI 4B NIM 2012356. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semata sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan segala aturan-aturan yang diperintahkan olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman keterang benderang. Yang terhormat Bapak dosen Misbahuddin SAG MTHI selaku dosen mata kuliah tafsir, serta teman-teman penonton sekalian yang saya senangi. Judul ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu kala Nabi Sulaiman alaihi salam ditawarkan 3 perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Kemudian Nabi Sulaiman tidak memilih harta dan kekuasaan, melainkan ia memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta dan juga kekuasaan? Karena dengan ilmulah ia mendapatkan kekuasaan dan juga ia mendapatkan kerajaan yang megah. Ia mendapatkan kerajaan yang megah, harta yang berlimpah, perabotan-perabotan yang mewah, serta memiliki istri yang cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan amatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan maupun di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu pengetahuan kita akan menjadi orang yang sesat, orang yang jahat, hingga orang yang melarat sampai ke liang lahat. Nauzubillahi min zalik. Kita semua tahu bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan adalah kedua hal yang berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Albert Einstein pernah mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is lame, yang artinya ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan ilmu agama akan buta, dan ilmu agama tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan akan lumpuh. Dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada manusia agar mau belajar dan menguasai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta yang banyak mengandung pengetahuan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sengaja menciptakan alam semesta agar bisa dipelajari oleh manusia sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.
Dalam tafsir yang dikemukakan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 100 ini, yang singkatnya membahas tentang mendorong umat manusia untuk menggali ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi, dan juga pengamatan. Selain itu, ayat ini juga membahas tentang ilmu pengetahuan yang digali yang berhubungan dengan alam raya semesta. Sebab alam raya semesta ini diciptakan untuk kepentingan manusia yang hanya bisa dieksplorasi melalui pengamatan indrawi. Ketika zaman dahulu, ketika zaman masih susah, ketika zaman yang dimana orang-orang masih banyak memakan pelepah pisang, bahkan makanan-makanan yang tidak layak untuk dimakan, pendidikan, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu hal yang sangat istimewa di kala itu. Namun, meskipun teknologi di kala itu belum memadai, banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kepintaran serta ilmu pengetahuan yang didalami oleh mereka layak dan patut jika dibandingkan dengan kita sekarang ini. Dengan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, nampaknya memberikan kemudahan khususnya bagi kaum generasi muda zaman sekarang untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita mereka. Adapun jika membahas tentang teknologi, maka bisa juga membahas tentang positif dan negatif yang kita dapatkan. Dampak positifnya berupa semua pekerjaan yang kita lakukan dapat diakses dengan mudah, pekerjaan-pekerjaan kantor, pendidikan, dan lain sebagainya bisa diakses dengan mudah. Selain itu, bisa juga dengan menghemat kertas-kertas dari penebangan pohon. Namun, ada pula dampak negatif yang dapat dipengaruhi pada manusia yang menggunakan teknologi, seperti membuang-buang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal yang tidak terlalu penting, dapat mengakses hal-hal yang berbau negatif, dan juga dapat membuat kerugian bagi umat manusia. Oleh karena itu, teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang dibarengi oleh ilmu agama dapat membawa keseimbangan dan juga manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, dapat juga membawa sebuah manfaat yang jika digunakan dengan sebaik mungkin, bukan malah membawa petaka bagi kita umat Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi penyampaian ceramah dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa juga untuk diamalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.